Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kita bertemu lagi di pembelajaran tematik muatan bahasa Indonesia. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kalau memang ada yang sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah ya. Alhamdulillah, baiklah, hari ini kita sebelum mulai pelajaran sudah disiapkan alat tulisnya, buku modulnya. Baiklah, kalau gitu mari kita awali dengan doa mau belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sahil wa yasir ma ta'assar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Tema 7, subtema 3 dan 4, materinya paragraf, ide pokok dan IGD. Tujuan pembelajaran: 1. Melalui kegiatan membaca pemahaman, siswa dapat menggali informasi yang terdapat pada teks teknologi komunikasi dan transportasi. 2. Melalui kegiatan baca teks dan gambar, siswa dapat menyampaikan kembali informasi yang terdapat pada teks dan gambar melalui bahasa tulis dan lisan dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Paragraf dan ide pokok. Yang dimaksud paragraf adalah paragraf merupakan rangkaian kalimat yang saling berhubungan satu sama lain. Paragraf yang baik adalah: 1. Punya ide pokok yang dibicarakan. 2. Tiap satu ide pokok diuraikan dalam beberapa kalimat. 3. Punya hubungan makna dengan paragraf sebelum dan sesudahnya. Gabungan dari beberapa paragraf bisa menjadi sebuah cerita. Ide pokok. Secara umum, paragraf tersebut dibentuk oleh dua unsur, yaitu ide pokok dan ide penjelas. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ide pokok pada paragraf dapat ditemukan pada kalimat utama. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain, yaitu kalimat penjelas. Ide penjelas ada pada kalimat penjelas. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Jadi, di dalam kalimat utama itu ada ide pokok. Di dalam kalimat penjelas itu ada ide penjelas. Ciri-ciri ide pokok. 1. Memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang atau penjelasan. Yang kedua, ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Yang ketiga, ide pokok adalah inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Ada dua ya, cara menentukan ide pokok. Yang satu, dengan cara menentukan ide pokok pada paragraf yang memiliki kalimat utama dengan lihat kalimat utamanya. Bila ide pokok itu ada kalimat utamanya, maka sangat mudah. Kita tinggal mengambil isi kalimat utama itu sendiri. Contoh, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam tersebut terdiri dari kekayaan alam yang bersumber dari darat, laut, dan dari dalam perut bumi. Kekayaan bersumber dari darat misalnya hasil hutan, sedangkan kekayaan alam yang bersumber dari laut misalnya ikan, rumput laut, dan mutiara. Sementara kekayaan alam yang bersumber dari dalam perut bumi misalnya minyak, batu bara, emas, timah, nikel, dan sebagainya. Nah, dalam paragraf ini anak-anak bisa ketahui bahwa
kalimat utamanya adalah Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Mengapa kok di awal? Karena dalam kalimat ini adalah pusat atau ide, ya, ide dari semua paragraf ini, dari kalimat yang ada paragraf ini. Sedangkan yang lain ini, kalimat yang lain, kalimat 1 sampai ini, seterusnya ini adalah namanya kalimat penjelas, ya. Kalimat penjelas, selain kalimat ini adalah kalimat penjelas. Nah, di dalam kalimat utama ini ada ide pokoknya, ada satu ide pokok dalam kalimat utama ini, yaitu apa ide pokoknya? Ide pokoknya adalah Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, atau kekayaan alam Indonesia sangat melimpah, ya. Ini ide pokoknya. Sedangkan kalimat penjelas yang lainnya, di dalam setiap kalimat penjelas itu ada namanya ide penjelas, ya. Di dalam setiap kalimat penjelas ini ada ide penjelasnya. Contoh yang kalimat penjelas kedua, ya, kalimat penjelas pertama ini, ya. Kekayaan alam tersebut terdiri dari kekayaan alam yang bersumber dari darat, laut, dan dari dalam perut bumi. Jadi kalimat penjelas ini, ide penjelasnya adalah kekayaan alam yang bersumber dari kekayaan alam yang bersumber dari darat, laut, dan dari perut bumi. Sedangkan kalimat kedua, kalimat penjelas kedua, kekayaan alam bersumber dari darat, misalnya hasil hutan. Nah, ide pokoknya adalah kekayaan alam bersumber dari darat, dan seterusnya. Nah, cara yang kedua yaitu cara menentukan ide pokok pada paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Bagaimana caranya? Dengan cara menyimpulkan isi paragraf tersebut. Contoh, banjir melanda daerah Sumatera Selatan dengan ketinggian 1 meter. Banjir juga melanda wilayah Tangerang, Banten dengan ketinggian yang sama 1 meter. Seolah tak mau kalah, ibu kota, Jakarta, pun dilanda banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Coba kalian perhatikan, mulai kalimat awal sampai kalimat akhir itu berbicara tentang apa, Nana? Pintar, tentang banjir. Jadi ide pokoknya adalah banjir yang melanda di daerah-daerah di Indonesia, tapi ini ada daerah tertentu yang disebutkan di sini, yaitu banjir melanda di Sumatera Selatan, Tangerang, dan Jakarta. Nah, ini adalah ide pokoknya. Sekarang kita belajar tentang EYD, ya, ejaan yang disempurnakan. Untuk kelas 3, kalian wajib mengetahui bagaimana cara menggunakan huruf kapital. Yang kedua, bagaimana cara menggunakan tanda titik. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menggunakan tanda titik. Yang ketiga, cara menggunakan tanda koma. Yang keempat, bagaimana cara menggunakan tanda kata ulang. Kemudian yang kelima, kalian harus tahu apa itu kata baku dan tidak baku. Kita bahas satu-satu, ya. Menggunakan huruf kapital. Huruf kapital digunakan, huruf kapital digunakan pada huruf pertama awal kalimat. Contoh, saya akan berangkat ke Surabaya. Huruf kapitalnya ada di depan, ya, kata saya. B, digunakan pada penulisan nama orang. Contoh, Ibu mengajak Mirah berbelanja. Jadi kata Mirah, nama orang harus huruf besar awal hurufnya, ya. Yang C, penulisan unsur geografi. Geografi meliputi jalan, kota, negara, desa, benua, danau, laut, dan lain-lainnya, termasuk gunung, ya. Ini dengan contoh, Amin tinggal di Singapura. Ya, kata Singapura hurufnya besar awalnya. Penulisan nama hari, bulan, peristiwa sejarah, hari raya. Contoh, tanggal 15 Oktober adalah hari raya Idul Adha. Oktober nama bulannya, hurufnya awalnya ada besar. Idul Adha awalnya juga besar hurufnya, huruf awalnya juga besar. Yang E, penulisan judul bacaan kecuali kata di, ke, dan dari, yang. Ini adalah kata penghubung dan atau kata sambung, ya. Contoh, kancil dan cerah.
Jadi semua judul itu huruf kapital kecuali ada kata di, ke, dan dari yang. Yang F, penulisan kata sapaan atau saudara. Contoh, semoga saudara cepat sembuh. Oh ya Nana, di dalam tulisan kata sapaan ini biasanya ada di dalam teks wawancara atau teks percakapan, teks naskah drama ya. Biasanya itu kata sapaannya itu huruf besar, misalnya menyapa ibu, bapak, itu kalau ada di dalam teks itu huruf besar ya. Di dalam teks percakapan biasanya huruf besar ya. Yang kedua, menggunakan tanda titik. Tanda titik digunakan di akhir sebuah kalimat berita. Contoh, aku akan pergi ke Surabaya. Paman membeli kambing untuk kurban. Ingat anak-anak, kalimat berita ditandai dengan atau ciri-cirinya adalah diakhiri dengan tanda titik. Yang ketiga, menggunakan tanda koma. A digunakan untuk menuliskan perincian. Contoh, ibu beli kangkung, wortel, cabai, dan bawang. B digunakan di belakang penghubung antar kalimat yang ditulis di awal kalimat. Contoh, oleh karena itu, giatlah belajar dan jangan malas. C digunakan di depan persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang digunakan dengan angka. Contoh, 5.000 sen. Ya. Ini yang 5.000 ada tanda koma, terus ada 002. 002 itu pengganti sen ya. Yang D digunakan di antara tempat dan tanggal serta alamat surat. Contoh, Kebumen, 1 Oktober 2013. 4. Kata ulang. Kata ulang adalah kata yang mengulang kata dasar, baik seluruhnya atau sebagian kata dasar. Kata ulang dipisahkan dengan tanda strip. A. Kata ulang yang mengulang seluruh kata dasar. Contoh, tamu-tamu, pohon-pohon, rumah-rumah, dan lain-lain. Kata ulang yang mengulang sebagian kata dasar dan ada yang berubah bunyi. Contoh, lauk pauk, sayur-mayur, memanggil-manggil, surat-menyurat, dan lain-lain. Oh ya Nana, kata dasar itu adalah kata yang belum berubah ya, belum mendapat tambahan ya Nana ya, kata dasar itu. Contohnya apa kata dasar? Tamu, pohon, itu kan belum berubah. Sedangkan kata yang berubah itu seperti memanggil-manggil, itu bukan kata dasar ya, itu sudah kata yang sudah mendapat imbuhan, memanggil-manggil itu ya. Kata dasarnya memanggil-manggil adalah panggil ya, sudah mendapat imbuhan me ya. Menyurat itu juga bukan kata dasar ya, kata dasarnya adalah surat, sudah mendapat imbuhan me. Jadi kata dasar itu kata yang belum dapat imbuhan. Barangkali ada yang belum tahu apa itu kata dasar ya. Sekarang yang kelima, kata baku dan tidak. Yang keempat, kata baku dan tidak baku. Apa sih kata baku dan tidak baku itu? Nah, kata baku adalah kata yang tulisannya sesuai dengan EYD. Ini yang kelima, Nana. Yang kelima, kata baku adalah kata yang tulisannya sesuai dengan EYD. Dan kata yang tidak baku adalah kata yang tulisannya tidak sesuai dengan EYD, tapi biasanya digunakan dalam bahasa percakapan sehari-hari. Contoh kata baku dan tidak baku. Kata tidak baku apotik adalah kata baku, kata tidak baku itu apotik, sedangkan kata bakunya apotek. Izin itu tidak baku, yang baku adalah izin. Nasihat itu tidak baku, yang baku adalah nasihat pakai i. Kwitansi itu tidak baku, bakunya adalah kwitansi pakai i ya, ui ya, bukan b. Kemudian Senin itu tidak baku, yang baku adalah Senin. Rapih pakai h, tidak baku, yang baku adalah rapi. Nafas itu tidak baku ya anak-anak, yang baku adalah napas. Demikian materi dari Ustazah. Semoga manfaat ya anak-anak. Untuk pertanyaan, untuk tugas yang terkait dengan materi ini, silakan nanti ditanyakan ke wali kelas masing-masing. Sebelum kita akhiri anak-anak, kita baca doa sudah belajar ya. Mari sama-sama.
Subhanaka Rabbana fa'na bima alamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Subhanalladzi bismika. Sebelum kita akhiri, kita baca doa sesudah belajar anak-anak ya. Rabbana fa'na bima alamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat belajar, tetap semangat ya. Salam sehat dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.